Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3B. Bagaimana kabarnya? Pasti semua masih diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga selalu diberi semangat. Masih dalam masa pandemi, kita harus semangat dalam belajar. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar. Sebenarnya Pak Yuda mau mengulang saja untuk pertemuan ini kita akan mengulang materi yang sebelumnya, yaitu tentang artikulasi swara vokal ing sakjroning teks cerita. Baik, apa sih artikulasi swara vokal itu? Artikulasi yaiku ngerembug babagan uni utawa bunyi basa Jawa iki ana sambung rapete karo aksara urip a i u e o, swara jejeg lan swara miring. Jadi ini merupakan suatu bab yang menjelaskan antara swara vokal itu mau. Ada beberapa huruf vokal yang kita tahu dalam abjad ada huruf A yang pertama, setelah itu I, apalagi U, E, dan O. Jadi kita pada saat ini akan membahas tentang kelima huruf ini saja, karena 5 huruf ini bisa berbunyi lain selain bunyi dari huruf itu sendiri. Misalnya A ini bisa berbunyi, nah I bisa berbunyi. Nah, jadi jika dalam bahasa Jawa A itu bisa berbunyi O dan I bisa berbunyi E. Artinya jika penulisannya I tidak selalu berbunyi I. Loh Pak, bagaimana contohnya? Nah, itu nanti kita akan Pak Yuda akan jelaskan nanti. Kita teruskan. Kapan tembung-tembung iku diwaca kanthi swara jejeg, Pak? Sawetara tembung diwaca kanthi swara jejeg menawa pakecapane aksara uripe mau diwaca padha karo aksara utawa tulisan ing tembung. Jadi misalnya ada tulisan I di dalam suatu kata. Katanya misalnya nah, isi. Di sini I juga dibaca I. Jadi ada 2 huruf vokal di sini, I dan I. I yang pertama kita baca I seperti biasa. I yang kedua juga sama, kita membacanya I. Jadi seperti itu untuk penulisan vokal I yang jejeg atau I yang sama dengan huruf yang kita baca. Selanjutnya, loh Pak, kapan tembung-tembung iku diwaca kanthi swara miring? Sawetara tembung diwaca kanthi swara miring menawa pakecapan aksara uripe kasebut ora padha karo aksara utawa tulisane ing tembung. Jadi jika satu kata itu menuliskan seperti ini, ada 2 huruf vokal I dan I sama seperti yang di atas tadi ini, namun pengucapannya berbeda. Bagaimana Pak? Isih ini tidak dibaca isih, tapi isih. Jadi I yang kedua ini berbeda bunyinya dengan I yang pertama. Kalau I yang pertama kita membacanya I, sedangkan I yang kedua ini udah mendekati huruf E utawa meh podo karo huruf E. Nah, seperti itu anak-anak. Baiklah, kita akan teruskan penjelasannya. Kepriye karepe? Nah, awakmu mesti isih bingung. Coba gatekno tulodo-tulodo ing ngisor iki kanthi ndelok sawetara tulodo lan ciri-cirine sarta katerangane Bapak Ibu guru. Nah, jadi setelah kita akan melihat contoh-contoh yang ada, yang Pak Yuda akan tuliskan sebentar lagi, itu anak-anak bisa membandingkan Jadi yang pertama adalah swara A. Silakan dilihat di dalam buku halaman 16, di situ juga ada. Jadi A ini ada 2 macam. Yang pertama A jejeg, yang kedua A miring. Yang dimaksud A jejeg apa Pak? Berarti A ini dibaca
O, karena A dalam bahasa Jawa tidak A ya, bukan A ya, tapi O. Misalnya, nah pasti anak-anak membacanya Dina, padahal Dina ini merupakan hari dalam bahasa Indonesia. Lalu membacanya bagaimana Pak? Dina ini membacanya yaitu Dino. Ini kan berubah menjadi O, A-nya berubah menjadi O. Ini merupakan A yang jejak. Sedangkan A yang miring bagaimana Pak? A yang miring berarti A yang dibaca sama dengan hurufnya. Misalnya ini ada contoh kata taman. Nah, A yang pertama dan A yang kedua tetap dibaca A. Sedangkan A yang dijejak tadi berubah menjadi O. Kita lanjutkan contoh yang kedua, Ana. Bukan Ana nggih membacanya. A di sini berubah menjadi O, menjadi ono, karena ono jika di dalam bahasa Indonesia adalah ada. Sedangkan kata miringnya apalagi? Marang. Marang, A juga sama, A2, A depan dan A belakang. A yang pertama tetap dibaca A yang kedua juga sama dibaca A. Itu merupakan perbedaan A jejak dan A miring. Kita lanjutkan huruf vokal yang lain, yaitu huruf vokal I. Coba perhatikan yang di sini. Ini berbeda dengan huruf A. I yang jejak itu merupakan I yang pengucapannya sama dengan huruf vokalnya. Misal, iki. Tetap I yang pertama dan I yang kedua tetap dibaca I. Sedangkan pada saat I miring bagaimana? Contohnya kasil. Nah, ini berbeda ya dengan I yang pertama. I yang pertama tetap dibaca I, sedangkan I yang ada di kata kasil itu berubah menjadi E atau mendekati huruf E, kasil. Jadi bukan kasil, melainkan kasil. Contoh yang kedua, lali. I, ada I juga, tetap membacanya I. Sedangkan yang miring uwis. Ini I sudah mendekati huruf E. Jadi begitu anak-anak. Kita lanjutkan huruf vokal yang ketiga, U. Contohnya krungu. Kalau yang dijejaknya krungu. U yang pertama, U yang kedua tetap dibaca U. Sedangkan U miring bagaimana Pak? Mung. U ini kita membacanya mendekati huruf O. Mong. Jadi bukan mung tapi mong. Ada serapan kata O ya, atau huruf O, maaf, huruf O bukan kata. Selanjutnya contoh yang kedua, aku. U ini tetap dibaca U, sedangkan miringnya tu mung kul. Jadi U yang terakhir di sini ada 3, 1, 2, dan U yang terakhir. U yang ketiga ini membacanya mendekati huruf O, tumungkul. Jadi bukan tumungkul. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya, A, I, U, E, O dulu. Di sini ada huruf vokal O. Contohnya Pak, yang pertama, karo. Karo di sini O tetap dibaca O, sedangkan O yang miring takon. Jadi O ini ada dua macam. Yang pertama O biasa atau O jejak, yang O yang miring, O-nya. Nah, jadi ada talingnya ke belakang. Pak, apa sih taling ke belakang ini? Taling ke belakang ini bunyinya O. Jadi bukan O, tapi O. Takon. Ngomong. Delok itu sama. Delok, bukan deluk atau deluk, malah keliru nggih.
Jadi O-nya ini sesungguhnya di atasnya ada taling ke belakangnya. Ini untuk memudahkan kita membaca bahwa kita bisa membaca bahasa Jawa dengan adanya taling di atasnya ini. Sedangkan O yang dibaca biasa Pak, apalagi kowe. Nah, coba O nih. Coba kowe ini Pak Yuda baca dengan suara miring ya. Kowe, kowe, yang miring kowe, yang jejak kowe. Jadi bisa membedakan ya, ko dengan ko itu merupakan salah satu contoh dari penerapan huruf O di dalam suatu kata. Yang selanjutnya adalah huruf E. Huruf E ini juga sama, bahkan ada 3. E yang jejak, E yang miring, dengan E yang pepet. Contoh yang pertama adalah dewe. Dewe. Ada 2 E, sama-sama dibaca jejak. Yang kedua adalah kaget. Nah ini kaget. Sudah beda lagi membacanya dengan E yang pertama. E dan E, kaget, bukan kaget, tapi kaget. Selanjutnya yang pepet, weruh. Weruh. Jadi E. Ada 3 macam. Sekarang coba Pak Yuda kasih contoh yang nih. Menurut anak-anak, E yang ada di sini adalah E yang jejak, apa E yang miring, apa E yang pepet. Membacanya sepi. Ya, E yang di dalam sepi ini merupakan E yang pepet. Ini sama dengan yang wero, sepi. Jadi bukan sepi, apalagi sepi. Bisa membedakan nggih, sepi dengan sepi. Nah, itulah contoh dari beberapa kata, penulisan kata dengan menggunakan huruf vokal jejak atau miring. Sekarang kita lanjutkan. Saben swara miring I lan U yen kedunungan penambang I utawa E, swara miringnya owah dadi swara jejeg. Jadi, jika tadi kita mempunyai kata, nah ini membacanya pikir, tapi setelah ditambahkan E menjadi pikire. Yang awalnya adalah ini I jejeg dan I yang kedua adalah I miring. Setelah mendapatkan akhiran E, berubah menjadi I yang awalnya jejeg dan yang kedua ini I yang awalnya miring menjadi I jejeg. Itulah perbedaannya dengan pikir sebelum mendapatkan E dan pikir setelah mendapatkan E menjadi jejeg semua. I yang pertama dengan I yang kedua yang awalnya jejeg dan miring menjadi jejeg dan jejeg. Sama dengan contoh yang kedua, weruh. Nah, ini jika weruh U-nya tadi kita membaca miring, sudah mirip seperti huruf O atau huruf vokal O. Namun, setelah mendapatkan awalan dan akhiran M dan akhiran I menjadi meruhi.
Jadi U yang awalnya miring berubah menjadi U dibaca jejeg. Itu merupakan pengecualian atau perubahan dari yang awalnya huruf yang berdiri sendiri dengan huruf yang mendapatkan awalan dan akhiran. Jadi bisa merubah huruf vokal yang tadinya miring menjadi jejeg atau sebaliknya. Baik, setelah itu catatan atau lanjutannya. Penulisan nama tidak bisa mengaplikasikan atau menggunakan jejeg atau miring. Jadi penulisan nama ini harus sesuai pengucapan dengan bahasa Indonesia. Jadi tidak ada dalam bahasa Jawa itu menggunakan nama lalu membacanya menggunakan jejeg atau miring gitu. Jadi penulisan nama itu sesuai dengan penulisannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya Cipto. O ini, Pak, O ini kok tidak dibaca miring atau jejeg? Karena tidak mungkin kita mengucapkan Cipto ini menjadi Cipto atau Cipto. Jadi tetap Cipto ini ya memang membacanya Cipto, bukan Cipto. Ada lagi. Nah ini Viven. Dalam bahasa Jawa harusnya membacanya Viven. Tapi ini merupakan nama dan nama itu tidak berpengaruh dalam penulisan jejeg atau miring. Jadi tetap untuk semua nama dibacanya sesuai dengan huruf yang ada di dalam nama itu. Baik, anak-anakku, mungkin sedikit itu saja materi yang bisa Pak Yuda sampaikan pada hari ini. Tapi sebelumnya Pak Yuda ingin tahu untuk siswa kelas 3B itu belum bernyanyi sama sekali nggih. Belum pernah bernyanyi sama sekali, dan Pak Yuda hari ini akan mencontohkan nada lagu pada halaman 13. Silakan dibuka halaman 13. Pak Yuda akan menyanyikan sebuah lagu Delokan Kebunku. Coba diperhatikan, nanti ada tugas untuk mengirimkan satu video. Boleh mengirimkan video menyanyi dengan judul Delokan Kebunku atau Alas Gundul pada halaman 14 atau Ayo Nandur Uwit halaman 15. Jadi silakan dari ketiga lagu tersebut anak-anak bisa mengirimkan videonya melalui GCR atau WA Pak Yuda. Baik, yang pertama adalah Delokan Kebunku. Nah, ini pasti anak-anak sudah mengerti nadanya nggih. Sama seperti nada dalam bahasa Indonesia, lihat kebunku, tapi menggunakan bahasa Jawa. Delokan Kebunku. Delokan kebunku kebak dening kembang, ana sing putih lan ana sing abang, saben dinane dak siram ben mekar, mawar mlatine ben ora ndak bubar. Itu yang pertama. Yang kedua nadanya alas gundul. Alas alas gundul dul bebayani, mengko banjir bandang-dang gegirisi, mula kuwi tanduran jok diketoki, mula kuwi tanduran jok dipateni. Sekarang yang ketiga, ayo nandur uwit. Ayo nandur uwit, uwit macem-macem, yen wis dadi gedhe
De aku kabeh banjur marem. Jadi seperti itu. Silahkan siswa mengirimkan satu video saja atau rekaman suara mboten napa-napa menyanyikan lagu Deloken Kebunku atau Alas Gundul atau Nandur Uwit. Baik anak-anakku, Pak Yuda tutup pembelajaran pada hari ini. Bila ada pertanyaan silakan menghubungi Pak Yuda melalui WA nggih. Dan jika ada salah kata Pak Yuda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.